Oke, tegangan B+ ternyata sudah naik 112 volt teman-teman ya. Nah itu dia, teman-teman bisa lihat setelah saya melepas satu dioda ini. Untuk pengamatan komponen, ini kalau saya perhatikan tadi untuk komponen semuanya aman ya. Tadi kenapa bisa meledak elkonya, karena kan pada saat kita lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini kita kedatangan satu unit televisi merek Toshiba 21 inci. Ini TV Cina ya teman-teman. Jadi TV ini datang dengan kerusakan seperti ini. Kalau kita nyalakan lampu indikator seperti ini teman-teman ya, berkedip-kedip dan TV tidak bisa menyala. Ini kalau kita tekan tombol program untuk start ya, tetap nggak ada tampilan dan lampu indikator masih berkedip seperti ini. Oke, langsung saja kita bongkar dan kita lihat letak kerusakannya berada di mana ya teman-teman. Oke, TV sudah saya bongkar teman-teman. Ternyata ini tipe slim ya. Kelihatan dari bentuk tabung dan defleksinya. Ini akan kita coba untuk lakukan pengetesan tegangan dulu teman-teman ya. Karena kalau untuk pengamatan komponen, ini kalau saya perhatikan tadi untuk komponen semuanya aman ya. Untuk elko tidak ada yang kembung, tidak ada komponen yang terbakar juga. Nah, jadi selanjutnya ini akan saya lakukan pengetesan tegangan. Untuk multimeter sudah saya siapkan. Selanjutnya akan kita colokkan untuk TV-nya. Oke, TV sudah saya colokkan. Power kita on-kan. Selanjutnya kita tes untuk tegangan. Pertama-tama kita tes tegangan di elko regulator. Sudah masuk 317 volt. Lanjut di tegangan B+ di sini. Jadi di sini ada keterangan di sini teman-teman ya. Untuk tegangannya di sini tegangan B+ ini terbaca cuma 76 volt. 52 volt turun lagi ya. Nah, teman-teman perhatikan di sini. Di sini ada beberapa keterangan ya. Untuk B+ di sini 110, ini 13,5. Kemudian yang ini 25 volt dan seterusnya ya. Ada keterangan-keterangan. Kita tes jangan di sini teman-teman ya, karena di sini biasanya untuk tegangan AC, tapi kalau kita mau tes tegangan DC, kita langsung tes di sini setelah dioda ya. Jadi untuk area horizontal teman-teman, transistor horizontal dan playback ini paling sering mengalami masalah. Jadi saya akan mencoba dulu untuk melepas resistor ini. Kita lihat jalurnya B+ dari sini masuk ke sini, dijumper oleh dioda, diarahkan oleh dioda, kemudian masuk ke sini, dijumper oleh resistor, kemudian masuk ke pin playback. Jadi saya lepas dulu di sini teman-teman ya. Untuk resistor ini saya lepas dulu salah satu kakinya. Oke teman-teman, untuk jumperan resistor sudah saya lepas. Saya mau tes apakah memang sudah benar-benar terlepas. Oke, sudah tidak connect ya. Jadi langsung saja teman-teman saya tes kembali. Oke, TV sudah saya colokkan. Sudah masuk untuk tegangan 320 nya. Oke, masih drop ternyata teman-teman. Untuk tegangan B+ masih drop. Dan untuk tegangan yang lain masih drop ini ya teman-teman. Oke. Berarti ini masalahnya bukan di area horizontal ya. Jadi untuk playback dan transistor horizontal kemungkinan aman. Selanjutnya ini biasanya kalau tegangan TV Cina drop itu biasanya disebabkan oleh
autocoupler ya, autocoupler dan rangkaian feedback di sini. Tapi ini saya nggak akan mencoba dulu untuk mengutak-atik rangkaian autocoupler karena dia tegangannya drop semua teman-teman ya. Kecuali kalau misalnya tegangan B plusnya saja yang drop, biasanya itu kita bisa mengganti untuk trim pot ini. Di sini ada trim pot ya. Oke, ini dia teman-teman 3 kaki. Biasanya kalau misalnya teman-teman menjumpai tegangan B plus drop pada TV Cina, teman-teman bisa ganti untuk trim potnya. Paling sering itu TV Cina mengalami kerusakan di trim pot. Cuma di sini saya tidak akan mengganti trim pot ini karena kenapa? Di sini tegangannya semua drop teman-teman, semuanya drop. Jadi biasanya itu disebabkan oleh rangkaian regulator yang belum bekerja secara normal atau kemungkinan ada output yang short di bagian sekunder ini. Jadi di sini teman-teman kita tidak cukup hanya dengan melepas jalur B plus saja karena ini kan untuk jalur sekunder ini semua saling berhubungan ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada jalur yang short itu biasanya akan menyebabkan tegangan yang lain drop. Jadi sebelum saya mencoba untuk mengutak-atik rangkaian regulator, saya akan melepas beban dulu untuk rangkaian sekunder ini. Kita pastikan dulu untuk rangkaian sekundernya aman, tidak ada jalur yang short. Nanti setelah kita lepas tapi tegangannya masih drop, baru kita menuju ke area regulator. Oke, jadi di sini saya akan melepas beberapa dioda ya. Terutama di sini saya akan lepas satu persatu teman-teman. Saya akan lepas dulu untuk dioda ini yang plus 13,5 volt ya. Jadi nanti akan kita lihat ya, kita tes satu persatu. Setelah kita lepas dioda ini kemudian kita tes apakah tegangan normal atau belum. Kalau misalnya belum normal, kita lepas lagi yang ini. Nanti pada saat ada dioda yang kita lepas kemudian tegangannya normal, maka bisa kita pastikan yang bermasalah itu di jalur dioda tersebut. Saya lepas satu persatu, saya lepas dulu yang ini. Untuk B plus kan sudah aman ya, sudah kita lepas tadi. Selanjutnya akan saya lepas yang ini. Oke, sudah terlepas. Selanjutnya saya nyalakan TV dan akan saya tes kembali untuk tegangan B plus. Oke, TV sudah saya colokkan. Oke, tegangan B plus ternyata sudah naik 112 volt teman-teman ya. Nah itu dia, teman-teman bisa lihat setelah saya melepas satu dioda ini. Satu buah elko ternyata meledak. Kita lepas tadi diodanya, ternyata elkonya meledak teman-teman. Nilainya 470 mikro 25 volt. 470 mikro 25 volt. Kita lihat ini jalur. Oke, yang ini ya teman-teman. Nah itu dia. Ini. Oke, kita lanjut teman-teman. Tadi setelah kita lepas dioda ini, dioda yang 13,5 volt itu tegangan B plus sudah normal ya, sudah naik 111 volt ya. Artinya memang masalahnya ada di jalur sini teman-teman. Dan tadi pada saat kita lepas, kita tes tegangan B plus, belum sempat kita cabut, tiba-tiba elko-nya meledak ya. Elko ini nilainya 470 mikro 25 volt. Dan penyebabnya itu kita bisa urut jalurnya, kita telusuri jalurnya ini menuju ke area vertikal. Nah ini dia teman-teman ya, dia menuju ke area vertikal. Nah di sini masuk ke sini teman-teman ya, kaki IC vertikal ini. Jadi TV ini adalah TV Cina yang menggunakan tegangan simetrik pada rangkaian vertikalnya. Jadi di sini ada plus 13,5 volt, ada juga minus 13,5 volt. Jadi untuk minusnya itu jalurnya teman-teman lihat di sini, masuk ke sini, kemudian terus masuk ke, kita telusuri masuk ke kaki 4 sini teman-teman ya.
kaki 4 IC vertikal. Kalau yang plusnya tadi masuk ke kaki 2 IC vertikal. Nah, jadi kemungkinan ini kan kalau dari sini masuknya langsung ke IC ya teman-teman. Jadi kemungkinan IC ini yang korslet, sehingga menyebabkan tadi kenapa bisa tegangannya semua drop ya. Karena ada jalur yang short. Jalur 13,5 ini yang short. Jadi saya akan coba tes untuk tegangan, tes untuk IC vertikal maksudnya teman-teman. Saya akan tes apakah memang benar-benar IC vertikal yang short atau bagaimana. Oke, kita bawa ke posisi buzzer. Nah, itu dia teman-teman ya. Ternyata memang kaki 2 dan kaki 4 ini short ya. Untuk tegangan positif dan negatif ini ternyata memang short. Nah, itu dia. IC-nya short ya. IC vertikalnya short. Jadi ini akan saya coba dulu untuk mengganti IC vertikal, dan akan kita ganti juga untuk elko yang meledak tadi. Kemudian kita coba untuk memasang kembali dioda ini, dan akan kita tes apakah memang betul masalahnya tadi di IC vertikal atau masih ada masalah lainnya teman-teman ya. Oke teman-teman, IC vertikal sudah saya lepas. Ini IC vertikal dengan kode D8172 ya. D8172. Nah, itu dia. Dan untuk elko yang meledak tadi, ini bentuknya seperti ini isinya. Ini untuk penutupnya. Tadi seperti ini ya. Nah, meledak. Saya tes dulu untuk IC ini apakah betul-betul short. Jadi tadi kaki 2 dan kaki 4 ya. Oke, memang short ya teman-teman. IC-nya short. Itu dia. Dan jika teman-teman mendapati IC vertikal yang rusak gitu, teman-teman wajib untuk memeriksa satu elko ya. Elko pump up biasanya nilainya 100 mikro, ada yang pakai 50 volt, ada yang pakai 35 volt. Nah, yang ini teman-teman, dia gabung dengan pin 3 IC. Saya cek dulu untuk elkonya apakah ini kering. Elko dengan nilai 100 mikro. Oke, ternyata normal ya teman-teman. Jarum mieser saya bergerak full. Nah, jadi yang akan kita ganti nanti cuma IC vertikal dan elko yang meledak tadi 470 mikro 25 volt. Dan untuk dioda yang kita lepas tadi akan saya pasang kembali. Sedangkan untuk jumperan B+ ini saya biarkan dulu. Kita biarkan dulu jumperan B+, dan nanti akan kita tes dulu tegangannya apakah sudah normal atau bagaimana. Kalau sudah normal baru kita pasang untuk jumperan B+ nya. Oke teman-teman, elko sudah saya siapkan. Ini nilai yang sama ya, 470 mikro 25 volt. Kemudian untuk IC ini saya nggak ada yang 8172 ya. Saya adanya stoknya ini LA78141, sama saja teman-teman ya. Nah, seperti ini. Kita pakai yang ini, kita bisa pakai LA78141. Ini adalah persamaannya ya teman-teman. Saya pasang dulu. Oke, untuk IC vertikal dan elko sudah saya pasang teman-teman ya. Dan teman-teman perhatikan sekali lagi untuk kaki elko-nya jangan sampai kebalik antara plus dan minus kaki elko, karena kalau terbalik itu bisa meledak lagi seperti tadi ya. Tadi kenapa bisa meledak elko-nya, karena kan pada saat kita lepas dioda plus, ini tegangan minus dari IC, ini kan IC-nya kan pakai tegangan simetrik ya, plus dan minus.
untuk ground itu beda teman-teman ya, plus minus dan ground itu beda juga. Nah, ini plusnya tadi masuk ke sini, elko sini, dan minusnya masuk ke sini tadi terus ke IC dulu. Nah, karena kaki IC korslet antara plus dan minusnya, sehingga tegangan minus ini nyebrang ke jalur plus, masuk ke elko sini, elko plus. Karena kaki yang satu ini ground, sehingga ini seperti terbebani teman-teman, seperti terbebani, tapi dia bukan tegangan plus tapi tegangan minus. Nah, itulah yang menyebabkan elko-nya bisa meledak. Jadi seandainya di sini masuk ground juga mungkin nggak meledak ya, karena sama-sama ground. Tapi ini tadi yang masuk di sini ground dan minus, sehingga menyebabkan elko-nya meledak. Oke, selanjutnya ini kita akan lakukan pengetesan tegangan lagi ya, apakah masih drop atau sudah oke. Kita arahkan ke DC untuk multimeternya. Selanjutnya akan saya colokkan TV-nya. Oke, kita lihat bersama-sama ya, apakah TV ini meledak lagi atau bagaimana. Oke, saya colokkan. Oke, ternyata tidak meledak ya teman-teman. Kita tunggu dulu apakah masih meledak. Coba kita tes tegangan B+. Oke, B+ sudah naik ya, 112 volt. Dan kita coba tes di sini di kaki elko yang meledak tadi. Oke, sudah keluar 12,6 volt. Kita tes tegangan yang lain. Untuk 26 volt ini, oke, keluar 24 volt, 11 volt, keluar 9,1. Selanjutnya ini, oke, sudah keluar juga 12 volt ya. Yang minus, oke, keluar minus 12,6 ya. Sudah naik untuk tegangannya. Jadi selanjutnya akan saya pasang untuk jumperan B+. Kita pasang jumperan B+ dan kita lihat apakah TV ini sudah bisa menyala normal atau masih ada masalah yang lainnya. Oke, jumperan B+ sudah saya pasang teman-teman ya. Sekarang kita mau lihat untuk tampilan. Ini kita colokkan dulu TV-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah TV sudah bisa start? Oke, kita lihat. Oke, sudah muncul raster ya teman-teman. Artinya TV ini sudah normal. Ternyata yang masalah adalah IC vertikal ya. IC vertikal yang ternyata kerusakan IC vertikal untuk TV Cina itu bisa menyebabkan semua tegangan di area sekunder itu drop. Karena memang untuk VCC IC vertikalnya diambil dari trafo switching ya, langsung dari trafo switching. Berbeda dengan TV-TV yang lain seperti LG, Sharp, Polytron itu biasanya ngambil dari playback. Oke, sudah oke ya, sudah menyala. Saya rasa cukup dulu teman-teman video kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.